Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Ayo rapikan dulu tempat duduknya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Hilda ada? Sofi? Nadia? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap lagu-lagu nasional, mari kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Minggu lalu, kita sudah belajar mengenai kerajinan seni yang ada di daerah Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian dapat menganalisis informasi baru yang terdapat dalam teks, lalu menguraikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia, dan membandingkan keadaan pulau-pulau di Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Ibu membawa sebuah gambar peta kepulauan Indonesia. Apa sih yang kalian ketahui tentang berbagai macam pulau yang ada di Indonesia ini? Banyak atau sedikitkah pulau yang ada di Indonesia? Iya, betul. Jadi pulau-pulau di Indonesia ini ada berbagai macam. Ada yang termasuk pulau besar, ada juga yang termasuk pulau-pulau kecil. Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian, apakah setiap di daerah Indonesia ini memiliki suku? Menurut kalian, apakah suku di Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri? Apa yang ingin kalian ketahui tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Oke, sekarang kalian sudah mengetahui bahwa dengan kondisi antar pulau yang berjauhan berakibat pada kondisi setiap daerah dan penduduknya pun berbeda-beda. Jadi di setiap daerah di Indonesia pun memiliki suku yang sangat khas. Dan mendiskusikan mengenai hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia bersama kelompok kalian. Di sini Ibu membawa sebuah media pembelajaran bernama Mading Keberagaman. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau yang ada di dalamnya, yang tentunya memiliki keragaman bentuk muka bumi baik di daratan maupun di dasar laut. Geografis, wilayah Indonesia itu sangatlah luas, maka negara kita itu dikenal sebagai negara kepulauan atau negara maritim ya. Nah, letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benua itu ada benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu sangat berpengaruh besar terhadap keadaan alam maupun kehidupan penduduk yang ada di Indonesia. Coba perhatikan media yang sudah Ibu bawa. Bisa dilihat ya anak-anak, Indonesia memiliki 5 besar pulau yang ada di dalamnya. Ada yang bisa menyebutkan dan membantu Ibu pulau apa saja itu? Silahkan maju ke depan karena kalian sudah mengacungkan tangannya. Silahkan menyebutkan dan menunjuk pulau apa saja itu. Pertama Nina terlebih dahulu ya. Aku punya datamu, jadi setahu aku ini tuh Pulau Papua. Jawab Bu, kalau ini Sulawesi. Baik Nina, silahkan Risa selanjutnya. Ya Bu, jadi kalau ini tuh, kalau nggak salah itu ya, Pulau Sumatera. Nah kalau ini tuh, Kita telah menjawab. Beri tepuk tangan semuanya untuk Nina dan Risa. Iya betul, jadi 5 pulau ini adalah pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia. Mari kita buka ya sama-sama. Jawaban dari Nina. Betul, Papua. Yang kedua, Sulawesi. Yang ketiga, Pulau Jawa. Nah, kita lihat apakah jawaban Risa betul juga seperti Nina. Kita buka. Betul, Kalimantan. Selanjutnya, pulau yang paling akhir itu Sumatera. Sekarang boleh setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan secara bergiliran ya, untuk mengambil kertas yang berisi suku yang udah ada di dalam amplop yang bernama pulau-pulau ini. Nah, nanti suku yang kalian ambil itu belum tentu sesuai berada di daerah pulau ini. Misalnya, suku Tengger
suku Tengger itu adanya di Pulau Papua. Nah, yang kalian dapat itu belum tentu berasal dari daerah Papua, dari daerah di Pulau Papua. Jadi nanti kalian akan menentukan sendiri ya. Nah, setelah kalian ambil, lalu kalian tancapkan dengan tepat di pulau yang sudah Ibu sediakan. Nah, kalian harus tepat ya menancapkannya sesuai dengan daerah yang ada di pulaunya. Ibu sudah melihat kekompakan kalian, kerjasama kalian dalam kelompok. Sekarang Ibu akan melihat perwakilan setiap kelompok kalian, anggotanya yang sudah tadi maju, untuk melihat apakah jawaban kalian itu benar atau tidak ya. Kelompok ini sudah menancapkan di Pulau Papua. Apakah benar? Ya, ini adalah suku Asmat. Suku Asmat itu berasal dari daerah Papua dan ditancapkan di Pulau Papua. Yang kedua, ada kelompok Zahra menancapkan di Pulau Sulawesi sukunya. Apakah benar gak ya? Iya, ini adalah suku Minahasa. Suku Minahasa itu ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara. Selanjutnya, kelompoknya Zidan. Kita lihat ya. Apakah benar kelompok Zidan ini menancapkan di Pulau Jawa? Iya, benar. Ini adalah suku Betawi. Suku Betawi itu ada di DKI Jakarta dan berada di Pulau Jawa. Selanjutnya, kelompoknya Nino. Kita lihat ya. Dia menancapkan di Pulau Jawa. Apakah benar? Yap, benar sekali kelompoknya Nino. Ini adalah suku Sunda. Suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Kita tancapkan lagi ya. Kelompoknya Rio. Kita lihat kelompoknya Rio. Dia menancapkan di Pulau Jawa. Apakah benar? Iya, benar sekali. Ini adalah suku Jawa, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Kalian hebat-hebat ya. Selanjutnya, kita lihat kelompoknya Vira. Ini mereka menancapkan di Pulau Sumatera. Apakah benar? Iya, benar sekali. Ini adalah suku Batak. Suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya, kelompoknya Anto. Dia menancapkan di Pulau Kalimantan. Apakah benar? Iya, ini adalah suku Dayak. Suku Dayak itu tepatnya berada di Kalimantan Barat. Kita tancapkan lagi. Jadi benar ya jawaban kalian dan sudah memahaminya dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, memang di Indonesia itu ada berbagai macam suku yang ada di dalamnya, di setiap daerahnya. Jadi tidak hanya satu suku saja yang menempati satu daerah. Jadi ada begitu banyak suku yang ada di Indonesia di setiap daerah. Media pembelajaran bernama Mading Keberagaman. Seru dan menyenangkan bukan belajar suku-suku yang ada di Indonesia? Nah, sekarang kalian silahkan keluarkan LKPD-nya dan dikerjakan bersama kelompok masing-masing ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD kalian. Bisa dilihat di LKPD kalian, nanti kalian tempelkan gambar suku-suku yang ada di Indonesia yang sudah kalian ambil tadi dari masing-masing kelompok ya. Lalu jangan lupa kalian tempelkan di LKPD-nya dan disertakan nama dari suku tersebut. Paham? Jangan lupa dikerjakan ya dengan teliti. LKPD-nya, apakah ada yang tidak dimengerti oleh kalian? Jika tidak ada yang dimengerti, kalian boleh tanyakan kepada ibu ya. Sekarang perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil pekerjaannya dengan anggota-anggotanya ya. Ayo anak-anak, silakan ke depan, dimulai dari kelompok 1. Tepuk diam. Tidak berisik ya, dan silakan kerjakan tugasnya kembali. Tadi kita sudah belajar mengenai kondisi alam dan keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalian juga tadi sudah memasangkan gambar kan pada peta sesuai lokasi dan tempat tinggalnya. Sekarang, Ibu mau bertanya, faktor apa saja sih penyebab dari keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini? Sebelum Ibu jelaskan, keluarkan buku tema ini terlebih dahulu, lalu kalian baca di dalam teks bacaan dengan judul Faktor Penyebab Keanekaragaman Masyarakat Indonesia. Di situ kalian baca, lalu cari informasi apa saja sih faktor penyebab keanekaragaman masyarakat Indonesia. Ibu beri waktu 15 menit ya. Baik, jadi faktor penyebab keanekaragaman masyarakat di Indonesia itu banyak ya, seperti strategis lokasi, komunikasi, penerimaan masyarakat, dan kondisi alam. Mengapa kondisi alam dapat mempengaruhi keanekaragaman masyarakat ada di Indonesia? Betul Zahra, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih ya, dan setiap pulaunya dibatasi oleh lautan. Indonesia merupakan negara vulkanisme karena banyak sekali pegunungan yang terdapat di Indonesia.
baik pegunungan berapi maupun pegunungan bukan berapi. Nah, itulah faktor penyebab yang mempengaruhi perbedaan masyarakat yang ada di Indonesia. Sampai di sini, sudah dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, silahkan kerjakan LKPD yang kedua bersama teman kelompok ya mengerjakannya. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada hal yang sulit? Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai mencari informasi baru dalam teks, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, dan keberadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sekarang, siapa yang mau bantu Ibu maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya benar, hari ini kita sudah mempelajari mengenai mencari informasi baru dalam teks, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, dan keberadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terima kasih ya sudah membantu Ibu. Kita sudah dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan bagikan lembar evaluasi kepada kalian ya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, tugas kalian adalah untuk menanyakan kepada orang tua kalian mengenai keberagaman suku bangsa apa saja yang ada di daerah kalian ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kegiatan apa saja sih yang dapat mencegah kepunahan bahasa daerah. Sebelum pulang, mari rapikan buku dan alat tulis kalian ya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam tas. Tidak lupa rapikan juga tempat duduk kalian ya. Sudah selesai anak-anak? Ayo ketua kelas pimpin doa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.